Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam renungan Misionaris Keluarga Kudus atau MSF. Seperti ini renungan pekan biasa yang ke-25. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan tentang kerajaan surga. Dan dalam renungan ini saya mengambil tema warga Katolik mengarahkan hidupnya kepada kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, perlu kita sadari bahwa kerajaan surga merupakan tujuan hidup umat beriman atau keluarga beriman. Oleh sebab itu, segala bentuk kehidupan, sikap, perbuatan, tutur kata, dan hati kita semestinya berorientasi ke arah tujuan hidup tersebut. Berkaitan dengan kerajaan surga, kitab suci tidak menjelaskan secara rinci. Yesus sendiri pun hanya membuka sebagian kecil dari kerajaan surga itu yang sering diungkapkan melalui perumpamaan-perumpamaan yang kadang agak membingungkan kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan kitab suci hari ini tentang kerajaan surga. Dalam bacaan Injil, diungkapkan suatu perumpamaan dengan maksud mau menjelaskan tentang kerajaan surga dan jalan menuju masuk dalam kerajaan surga tersebut. Namun perumpamaan ini membingungkan kita kalau kita pikir secara pikiran kita. Bagaimana bisa para pekerja yang dipekerjakan kemudian dan hanya bekerja 1 jam mendapat upah yang sama dengan mereka yang bekerja 1 hari penuh. Hal itu tampaknya tidak adil. Yang bekerja sehari penuh tentu saja protes pada pemilik kebun anggur itu. Mereka mengira bahwa mereka akan mendapat upah lebih dari yang lain. Pikiran mereka tidak sama dengan pikiran pemilik kebun anggur. Mereka berpikir tindakan pemilik kebun anggur itu tidak adil terhadap mereka. Namun, mereka lupa antara mereka dengan pemilik kebun anggur itu telah sepakat bahwa mereka dipekerjakan dan dapat upah. Kenyataannya adalah bahwa pemilik kebun anggur, yakni Allah sendiri, sesungguhnya sangat murah hati. Dia memanggil, mempekerjakan, dan memberi mereka upah. Respon pemilik kebun anggur terhadap mereka menjelaskan bahwa masalahnya tidak ada pada dirinya, tidak ada pada pemilik kebun anggur itu sendiri, tetapi ada pada mereka. Mereka iri karena dia murah hati. Jadi perumpamaan itu mengungkapkan tentang konflik antara kemurahan hati Allah dan kedengkian kita, antara kebaikan Allah dengan persepsi kita bahwa dia tidak selalu baik. Cara mereka berpikir tidak sama dengan cara berpikir pemilik kebun anggur tersebut, yakni Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama Tuhan bersabda kepada Yesaya, "Pikiranku bukan pikiran, juga caramu bukan cara. Setinggi langit di atas bumi, setinggi jalanku di atas jalanmu, dan pikiranmu di atas pikiranmu."
Meskipun kita tahu bahwa jalan Allah jauh lebih baik daripada jalan hidup kita, namun kita masih terganggu sewaktu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal bagi kita. Hal ini kita alami, khususnya sewaktu kita melihat orang lain mendapat lebih daripada yang kita peroleh, atau sewaktu kita merasa lebih menderita dari orang lain. Kita mengatakan, ini tidak adil. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya Allah itu selalu baik kepada kita. Pemazmur menyatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kebesarannya tidak dapat dicapai. Allah yang agung ini telah memanggil kita dan menginginkan kita bekerja di kebun anggurnya, membangun kerajaan. Dia mengundang siapa saja yang mau bekerja. Kita semua diberi pekerjaan yang harus dilakukan dalam melayani Tuhan. Ada banyak pekerjaan bagi setiap orang dalam kerajaan Allah. Dalam bacaan kedua, Paulus mengungkapkan keyakinannya yang besar bahwa Tuhan selalu baik dan hanya melakukan apa yang baik kepadanya. Yang ingin Paulus lakukan adalah hidup dalam kehendak Allah. Dia tidak tahu apa yang terbaik baginya, karena dia menyadari bahwa pikiran Allah berada di atas pikiran kita. Jadi dia menyerahkan diri sepenuhnya dan penuh sukacita kepada Allah. Tidak ada sedikit pun rasa iri dalam diri Paulus. Ia bersukacita dan mengatakan, Kristus akan ditinggikan melalui aku, entah aku hidup ataupun mati. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, iri hati, kecemburuan merupakan racun dalam kehidupan rohani. Hal itu membuat kemurahan hati Allah terlihat seperti ketidakadilan. Hal itu merasuk hati kita ketika kita mengalihkan pandangan dari Tuhan dan mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak tahu cara atau jalan Allah dan pikirannya dengan cukup baik untuk memahami mengapa Dia membiarkan adanya ketidakadilan ataupun kesetaraan. Kita tidak memiliki kriteria nyata untuk menilai apakah Dia memperlakukan kita lebih baik atau lebih buruk. Jadi hanya membuang waktu dan tenaga memikirkan hal-hal itu. Apabila kita membuka hati kita dengan iman pada jalan-jalan dan pikiran Allah, maka kita bersukacita karena perkenanannya yang begitu besar terhadap kita dan kemurahan hatinya kepada saudara-saudari kita yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari bacaan-bacaan kita dengar hari ini, dapat kita petik beberapa hal tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu adalah suasana di mana ada kebaikan, ada rasa syukur, dan ada sukacita. Suasana di mana tidak ada rasa dengki, iri, dendam, saling menjatuhkan, dan sebagainya. Kerajaan surga itu sungguh kita nikmati bila kita menanggapi kebaikan Tuhan dengan penuh sukacita, mensyukuri anugerahnya entah kecil ataupun besar, saling menghargai, kerelaan berkorban, tanpa adanya rasa ragu, iri, dan dengki pada sesama yang juga mendapatkan anugerah yang sama dari Tuhan. Itulah jalan agar hidup dan keluarga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, rasa dengki, iri hati, dendam, dan saling menjatuhkan
hanya menghambat kita untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk menikmati kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai umat atau keluarga beriman selalu mengorientasikan segala bentuk hidup, sikap, perbuatan, dan hati kita ke arah tujuan hidup kita, yakni kerajaan surga. Sebagai bahan refleksi bagi kita, perlu kita bertanya, apakah saya pernah bertanya tentang kerajaan surga dan dalam hal apa? Apakah saya menemukan bahwa saya kadang-kadang iri hati terhadap orang lain? Apa yang membuat saya iri? Apakah saya puas dan penuh rasa syukur dengan karunia Allah yang telah diberikan kepada saya? Seperti Paulus, apakah saya rela menderita demi kebahagiaan orang lain? Bunda Maria, bantulah kami agar tetap berpusat pada kehendak Tuhan, sehingga setiap tindakan dan tutur kata kami akan membantu dalam membangun kerajaan surga. Tuhan memberkati. Misionaris, keluargaku